kita bakal mereplay ke dalam sebuah komentar yang barusan aja gue terima dari Ari-Ari. Kan kalau baca novel lebih enak baca dari seri yang sama atau ganti-ganti novel lain supaya lebih efektif. Keduanya mempunyai sisi nilai keunggulannya masing-masing, kata gue sih. Jadi gini, gue simpulin dulu dah mendasarkan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya ini, orang yang pindah-pindah tinggal di negara A, negara B, dengan negara C, itu mempunyai pengetahuan knowledge yang secara overall jauh lebih luas. Memang knowledge-nya lebih luas, tapi berbeda dengan misal kayak seorang yang pindah menetap di dalam sebuah negara. Negara itu dia bisa menguasai knowledge dalam tempat tersebut, negara tersebut jauh lebih deep, lebih mendalam gitu. Lebih tahu tentang negara itu lebih terperinci dibanding orang yang cuma tinggal sebentar pindah, tinggal sebentar pindah, tinggal sebentar pindah. Logikanya kayak gitu. Sama. Tapi kita harus mulai dulu semua dari yang dinamakan diversity reading. Diversity reading ini gue mau kalian temuin sebuah cerita novel yang benar-benar kalian bisa enjoy berdasarkan diri kalian sendiri. Oh, cerita ini menarik menurut gue pribadi. Gue pengen lanjut baca sampai terakhir gitu logikanya, gambarannya. Jadi kalau lu bener-bener nggak tertarik dengan ceritanya, gak usah lanjut pindah ke cerita lain, lanjut pindah ke cerita lain sampai benar-benar ketemu sebuah cerita yang bisa lu enjoy baca terus sampai terakhir gitu. Dan di situ di awal lu baca menemukan cerita yang benar-benar lu bisa enjoy sampai terakhir, itu bisa melalui proses diversity reading. Lu bisa ganti-ganti beberapa cerita setelah satu volume selesai, ganti cerita lain, volume satu selesai, jadi ganti cerita lain lagi gitu. Di sana kalian bisa dapetin tata bahasa yang lebih random gitu, lebih banyak karena setiap orang ini menggunakan ekspresi yang jauh berbeda-beda. Setiap author cara mengungkapkan sebuah cerita, sebuah ideologi, sebuah pemahaman, penggunaan bahasanya itu bisa berbeda-beda. Sama kayak gua mengungkapkan suatu hal dalam bahasa Indonesia, berbeda juga dengan lu yang mengungkapkan hal yang sama seperti gua, cuma lu menggunakan kata-kata lu sendiri kayak gitu logikanya. Jadi setiap orang ini bisa menggunakan kata-katanya masing-masing, punya range vocabulary-nya yang berbeda-beda. Dari sana lu bisa temuin di dalam bentuk penulisannya yang beda pastinya lah ya. Dan dari sana lu bisa temuin kosakata basic yang baru itu jauh lebih cepat dibanding lu baca sebuah novel lanjut terus sampai satu seri sampai selesai gitu. Kenapa? Kita lihat dulu dari sebuah graph, kita contohin dalam data yang ada dalam buku Harry Potter. Harry Potter ini kalau lu baru baca di dalam volume pertama, itu lu bisa temuin sebuah kosakata yang jauh lebih banyak dibanding di volume keduanya. Lu baca sampai volume kedua gitu logikanya. Jadi lu mulai baca itu lama-lama lu tahu udah tahu semua kosakata yang kurang lebih ada di dalam buku volume satu itu bakal terus lanjut di dalam volume keduanya, di buku keduanya. Makanya lu nggak bakal dapet volume kata-kata sebanyak lu dari awal ngebaca bukunya gitu di volume pertama. Tapi berbeda dengan kumulatif pemahaman knowledge di tiap chapter atau setiap volumenya kayak gitu. Di sini gua katakanlah kumulatif knowledge di setiap volume kayak gitu. Karena lu baru baca, itu lu ngebuat sebuah, gambarkanlah lu lagi ngebuat sebuah karakter di dalam game. Dan karakter game lu kalau lu upgrade terus dengan cara lanjut ke volume kedua, lanjut ke volume ketiga, itu bakal terus naik kemampuannya itu sampai atas. Karena itu dia udah ngebuat fondasi yang ditumpuk menjadi sebuah kesatuan karakter yang solid, lebih mempunyai power dibanding lu ngebuat karakter satu sampai level 10 ganti, ngebuat satu karakter lagi yang baru level 10 ganti lagi, ngebuat satu karakter lagi yang baru sampai level 10 ganti lagi. Beda kan kesannya. Nah, di sana maksud gua. Jadi selama lu bakal terus lanjut baca, itu kemampuan knowledge lu bakal terus improve sih di dalam sebuah buku. Tapi secara terperinci dan lebih mendetail gitu logikanya, gambarannya. Dan misalnya lu udah temuin, oh gua ketemu nih sebuah novel yang ceritanya bagus, gue pengen baca sampai terakhir sampai selesai. Dan di sanalah perannya true pleasure reading. Lu baca sampai terakhir fokus di sebuah satu author, atau lu ketemu sebuah penulis novel yang lu suka, lu bisa baca semua novel yang dia tulis gitu. Karena kata-katanya itu nggak mungkin meleset, berbeda penggunaan kalimatnya. Karena ya satu author doang. Lu baca dari satu orang doang. Berbeda dengan lu baca dari 2 orang, 3 orang, 4, 5 orang. Itu pasti penggunaan kata-katanya setiap orang berbeda-beda. Kayak yang tadi gue sampein di awal gitu. Dan lu misalnya udah temu, oh author ini gue suka, gue pengen baca semua karyanya, penulisan dia. Atau lu udah temuin sebuah cerita yang bagus. Dan di sana itu menjadi kesempatan buat lu level up pemahaman knowledge lu gitu logikanya. Kayak yang tadi gue udah sampein. Jadi intinya dalam true pleasure reading ini, lu bisa temuin suatu hal yang lu udah enjoy, lu udah suka dalam
sebuah karya bukunya tersebut. Dan dari sana lu bisa upgrade terus, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam gitu. Jadi ya balik lagi secara keseluruhan gue mau kalian temuin sebuah story, novel yang benar-benar kalian bisa enjoy secara diri kalian pribadi. Dan kalian bisa baca terus sampai sebuah ceritanya tersebut berakhir gitu. Jadi kalau kalian selama belum ketemu cerita yang benar-benar kalian enjoy, kalian bisa terus ganti sampai kalian bisa ketemuin sebuah cerita yang benar-benar, oh ini cerita gua banget loh, gua pengen pahamin, gua pengen mengerti mengenai cerita ini secara mendetail sampai akhir gitu. Dalam proses penemuan sebuah ceritanya tersebut, kalian bisa gonta-ganti dalam setiap volume satu selesai ganti, setiap volume satu selesai ganti. Join server Discord kita, linknya ada di deskripsi.